Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biografi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar menjadi khalifah hingga wafat. Setelah terjadi diskusi yang alot dan panjang tentang siapa orang yang berhak menggantikan Nabi Muhammad yang baru saja wafat, akhirnya umat Islam sepakat untuk mendaulat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Setelah dibaiat, Abu Bakar menyampaikan sebuah pidato yang menyejukkan dan menyatukan kaum Muhajirin dan Ansar yang berselisih dalam penentuan pengganti Nabi Muhammad. Berikut pidatonya, sebagaimana dikutip dari Ahmad Asy-Sya'labi dalam Mausu'ah Tarikh Al-Islami wal Hadarah Al-Islamiyah, Khamamizada 2018. Wahai saudara-saudara, sesungguhnya aku telah kalian percayakan untuk memangku jabatan khalifah. Padahal aku bukanlah yang paling baik di antara kalian. Sebaliknya, kalau aku salah, luruskanlah langkahku. Kebenaran adalah kepercayaan dan dusta adalah pengkhianatan. Orang yang lemah di kalangan kamu adalah kuat dalam pandanganku sesudah hak-haknya aku berikan kepadanya. Sebaliknya, orang yang kuat di antara kalian aku anggap lemah setelah haknya saya ambil. Bila ada yang meninggalkan perjuangan di jalan Allah, maka Allah akan menghinakannya. Bila kejahatan itu sudah meluas pada suatu golongan, maka Allah akan menyebarkan bencana kepada mereka. Taatilah aku selama aku masih taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetapi selama aku tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya, gugurlah kesetiaan kalian kepadaku. Laksanakanlah salat, Allah akan memberikanmu rahmat. Selama menjadi khalifah, Abu Bakar menghadapi berbagai macam persoalan. Mulai dari banyaknya kabilah yang memutuskan untuk keluar Islam, murtad, maraknya kaum muslimin yang enggan mengeluarkan zakat, hingga munculnya nabi-nabi palsu. Memberantas kelompok murtad, pembangkang zakat dan nabi palsu. Wafatnya Nabi Muhammad membuat keyakinan beberapa kabilah terhadap Islam mulai goyah, hingga ada sebahagian dari mereka yang akhirnya menyatakan diri keluar dari Islam, murtad. Hal itu dilatari oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Di antaranya adalah ajaran Islam belum meresap dan mengakar ke dalam hati mereka. Keyakinannya sudah kacau, tidak menyaksikan kegiatan Nabi Muhammad secara langsung, ingin kembali kepada kebebasan politik dan agamanya yang lama setelah Nabi tiada, propaganda dari Imperium Romawi Timur dan Persia, dan lain sebagainya. Dijelaskan Muhammad Husain Haikal dalam Abu Bakar As-Siddiq. Kabilah-kabilah yang tinggal di Mekah, Madinah dan Taif seperti kabilah Ghifar, Bali, Asja', Juhainah, Muzainah, Aslam dan Khuza'ah sudah memiliki keislaman yang mantap setelah sepeninggal Nabi Muhammad. Hal itu berbeda dengan kabilah-kabilah lain yang tinggal jauh dari ketiga kota pusat Islam tersebut, seperti Bahrain, Oman, Mahrah, Yaman, dan perkampungan kabilah-kabilah di sebelah utara Madinah. Keislaman mereka belum menentu sehingga membuat mereka murtad setelah Nabi wafat. Kabilah-kabilah yang tinggal jauh dari Makkah dan Madinah umumnya menyatakan diri masuk Islam setelah Nabi Muhammad dan umat Islam berhasil menaklukkan
Makkah atau Fathu Makkah. Nabi kemudian mengutus sahabat-sahabatnya untuk mengajarkan Islam kepada kabilah-kabilah yang baru memeluk Islam itu. Namun, karena berbagai faktor di atas, akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari Islam. Abu Bakar pertama-tama mengirimkan surat kepada orang-orang murtad tersebut. Jika mereka menyambut kembali ajaran memeluk Islam, maka mereka akan dibiarkan. Sementara jika mereka menolak, maka mereka akan ditindak. Singkat cerita, pasukan umat Islam dan orang-orang murtad bertemu dalam Perang Riddah, sebuah peperangan yang sangat menentukan masa depan Islam. Karena jika pasukan Islam kalah, maka masyarakat Arab akan kembali ke dalam kehidupan jahiliyah lagi. Namun, pasukan umat Islamlah yang akhirnya memenangkan peperangan tersebut. Mereka yang murtad terbunuh dalam Perang Riddah, sementara mereka yang masih hidup di kalangan kabilah-kabilah itu kembali memeluk Islam. Selain itu, persoalan lain yang dihadapi Khalifah Abu Bakar adalah mereka yang masih menyatakan diri sebagai seorang Muslim namun enggan menunaikan zakat. Mereka menganggap zakat itu seperti upeti. Sehingga ketika Nabi Muhammad wafat, mereka merasa tidak perlu lagi membayar dan menyetorkannya ke Madinah. Bagi mereka, zakat bisa diberikan kepada siapa saja dikehendakinya. Dengan kata lain, mereka tidak membayar ke Madinah karena tidak tunduk kepada Khalifah Abu Bakar. Di samping itu, ada juga yang tidak mau membayar zakat karena memang dia memiliki sifat kikir. Abu Bakar mengeluarkan keputusan akan memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat tersebut. Meskipun orang tersebut melaksanakan solat, peperangan kedua belah pihak menjadi tidak terelakkan lagi. Pasukan umat Islam berhasil mengalahkan kabilah-kabilah Abs, Zubayan, Ghatafan dan kabilah-kabilah lainnya yang enggan membayar zakat dalam sebuah peperangan di Dzul Qassah. Sebahagian dari mereka langsung menunaikan zakat dan tunduk kepada Khalifah Abu Bakar. Namun, sebahagian yang lain meninggalkan kampung halamannya dan bergabung dengan Nabi palsu Tulaihah bin Khuwailid dari Banu Asad. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, dimulai akhir-akhir hidup Nabi, muncul beberapa Nabi palsu. Untuk meyakinkan orang-orang, mereka mengaku mendapatkan wahyu dari Tuhan. Di antara mereka yang mengaku sebagai Nabi adalah Tulaihah bin Khuwailid dari Banu Asad di Yaman dan Musailamah Al-Kadzab di Yamamah. Tulaihah dan pasukannya berhasil dikalahkan Khalid bin Walid. Dia kemudian lari ke Syam dan menetap di sana. Dia juga kembali memeluk Islam setelah mengetahui kabilah-kabilah yang dahulu menjadi pengikutnya juga kembali kepada Islam. Sementara Musailamah terbunuh dalam perang Yamamah oleh Wahsy, orang yang membunuh Hamzah dalam perang Uhud dan kemudian masuk Islam. Perluasan wilayah Islam. Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Kendati demikian, dia berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam. Abu Bakar mulai menyiapkan rencana-rencana perluasan wilayah Islam setelah berhasil mengatasi persoalan-persoalan dalam negeri. Ia mengirim pasukan Islam di bawah pimpinan Khalid bin Walid dan Muthanna bin Harithah Asy-Syaibani untuk membebaskan Irak dari cengkeraman Imperium Persia. Mereka berhasil mengalahkan pasukan Persia
dan menguasai beberapa wilayah di Irak seperti Hirah, Anbar dan sebagainya. Sementara untuk membebaskan Syria dari kekuatan Romawi, Abu Bakar mengirimkan 4 komandan, Yazid bin Abi Sufyan di Damaskus, Syurahbil bin Hasanah di Yordania, Abu Ubaidah di Hims, dan Ammar bin As di Palestina. Tidak hanya itu, Abu Bakar juga meminta Khalid bin Walid yang berhasil membebaskan beberapa wilayah di Irak untuk membantu pertempuran di Syria. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, ekspedisi pembebasan Syria belum tuntas. Baru pada masa Khalifah Umar bin Khattab, wilayah Syria berhasil dibebaskan. Menghimpun Al-Quran. Pada Perang Yamamah, jumlah yang terbunuh di pihak pasukan Muslim mencapai 1.200 orang, termasuk 39 sahabat besar dan yang hafal Al-Quran. Hal inilah yang menyebabkan munculnya inisiatif untuk mengumpulkan Al-Quran pada zaman kekhalifahan Abu Bakar. Adalah Umar bin Khattab yang mengusulkan pengumpulan Al-Quran kepada Khalifah Abu Bakar. Aku khawatir di tempat-tempat lain akan bertambah banyak penghafal Al-Quran yang akan terbunuh, sehingga Al-Quran akan banyak yang hilang, kecuali jika kita himpun. Aku ingin mengusulkan supaya Al-Quran dihimpun, kata Umar bin Khattab kepada Abu Bakar. Semula Abu Bakar tidak langsung menyetujui usulan Umar tersebut. Dia berfikir, bagaimana mungkin melakukan sesuatu menghimpun Al-Quran yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad. Namun, setelah berdiskusi dengan Umar bin Khattab dan Zaid bin Thabit, penulis wahyu Nabi, Abu Bakar sepakat dengan usulan penghimpunan Al-Quran. Dia kemudian memerintahkan Zaid bin Thabit untuk melacak dan mengumpulkan Al-Quran. Pada saat itu, Al-Quran ditulis di atas tulang-tulang bahu, dari lempengan-lempengan, pelepah pohon kurma, dan juga dihafal oleh para sahabat. Zaid bin Thabit berhasil menghimpun Al-Quran dan menghimpunnya ke dalam lembaran-lembaran dengan penuh ketelitian. Untuk mengecek keaslian Al-Quran, Zaid bin Thabit mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran yang terserak, menyusun, membandingkan, dan kemudian mencocokkannya. Dia tidak akan menetapkan satu ayat Al-Quran pun sebelum dia merasa benar-benar yakin bahawa ayat tersebut memang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Lembaran-lembaran Al-Quran itu kemudian disimpan di tempat Abu Bakar, lalu di tempat Umar bin Khattab dan Hafsah. Proses penghimpunan atau kodifikasi Al-Quran terus berlanjut pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab dan disempurnakan pada masa kekhalifahan Uthman bin Affan. Wafat. Abu Bakar wafat pada malam Senin pada Senin malam 21 Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijriah, 22 Agustus 634 Masehi. Ia meninggal di usia yang sama dengan Nabi Muhammad, yaitu 63 tahun. Ia mengalami sakit demam beberapa hari sebelum wafat. Dia menghembuskan nafasnya yang terakhir pada sore hari setelah matahari terbenam. Dia dimakamkan pada malam hari di samping makam Nabi Muhammad. Sebelum wafat, Abu Bakar berwasiat agar dikafani dengan pakaian yang biasa dipakainya sehari-hari dan dimandikan oleh istrinya Asma binti Umais dan anaknya Abdurrahman. Adalah Aisyah yang mendampingi Abu Bakar di akhir-akhir hidupnya. Abu Bakar meminta agar anaknya itu
menyerahkan seorang hamba sahaya, unta penyiram tanaman, sepotong kain, unta penghasil susu, dan wadah untuk mencelup makanan kepada Umar bin Khattab ketika dirinya wafat. Maka Aisyah langsung memberikan itu semua kepada Umar sesaat setelah sang ayahanda wafat. Di akhir-akhir hayatnya, Abu Bakar kepikiran dengan umat Islam dan siapa yang akan menjadi penggantinya. Setelah berdiskusi dengan sahabat-sahabat besar, Abu Bakar akhirnya berwasiat bahawa yang akan menggantikannya sebagai khalifah adalah Umar bin Khattab. Setelah itu, Abu Bakar meminta untuk mengambilkan uang yang diterimanya kepada sebagai khalifah ke Baitul Mal. Hal itu dilakukan agar dia benar-benar bersih dari segala urusan dunia ketika wafat. Ditulis Mukhlisun Rahman, editor Fatoni Ahmad.